Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kerabat desa? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari musibah. Pada video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat desa, yaitu tentang kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Silakan simak videonya sampai habis agar tidak salah memahami isi konten ini. Dan kami ingatkan bagi yang baru berkunjung di channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih. Pertama, kami akan menjelaskan soal kepala desa terlebih dahulu. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Lihat juga pasal 23 dan pasal 25 Undang-Undang Desa. Adapun tugas kepala desa disebut dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikutnya kami menjelaskan soal Badan Permusyawaratan Desa, yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, dan ditetapkan secara demokratis. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu pasal 55 Undang-Undang Desa. 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf A Undang-Undang Desa yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa berhak 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya soal kedudukan kepala desa dan BPD di dalam penjelasan umum, poin 5, Undang-Undang Desa, tentang kelembagaan desa antara lain, dikatakan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai kelembagaan desa atau desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintah desa atau desa adat, dan BPD atau desa adat lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Jadi, dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa, yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Dalam undang-undang ini pun, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula, dalam penjelasan umum bahwa kepala desa, atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara, yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.
Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa, sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut. 1. Kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Desa. 2. Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Desa. 3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, Pasal 27 huruf C Undang-Undang Desa. 4. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Desa. 5. Kepala desa mengajukan rancangan, anggaran, pendapatan, dan belanja desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Desa. 6. Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang Desa. Kesimpulan ulasan pada konten ini adalah, jika ada oknum pejabat yang menyampaikan pendapat kepada warga desa dengan menganalogikan struktur kelembagaan di desa, seperti struktur tubuh manusia, di mana kepala di atas badan, atau badan harus mengikuti kepala. Dengan kata lain, kalau posisi kepala desa itu berada di atas, sementara BPD berada di bawah kepala desa, itu adalah informasi yang menyesatkan, dan sama sekali tak patut dicontoh oleh kita semua warga desa yang cerdas.